Penghargaan anak cabang terbaik Kabupaten Purworejo 2018. Good job. Oh. Sampun deh. Oh sampun toh. Oh ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar, salam berjuta, salam dari kreativitas anak bangsa, belajar, berjuang, bertakwa. Saya Zainal Mustafa. Di sini saya berkesempatan untuk menjadi host dalam acara PKP Podcast Kawan Pelajar. Podcast Kawan Pelajar ini merupakan agenda kegiatan dari Departemen Dakwah. Dan untuk membuka acara akan saya hadirkan seorang bintang tamu dari Ketua PAC Ibnu Kecamatan Loano. Langsung saja kepada beliau saya persilakan. Monggo Pak. Sehat Mas? Alhamdulillah. Pripun kabari? Alhamdulillah sehat. Jenengan pripun? Alhamdulillah saya sehat. Saya. Madem mriki man men penak ayo. Oh nggih. Pripun? Mungkin untuk yang pertama, karena saya juga belum terlalu kenal pada panjenengan, mungkin monggo bisa langsung perkenalan terlebih dahulu. Perkenalan, nama saya Muhammad Hasan Murtaji. Nggih. Tapi untuk rekan-rekan atau rekanita biasa memanggil saya dengan sebutan Aji. Oh, Mas Aji ya. Ya, karena itu diambil dari nama terakhir saya. Mungkin untuk yang asing namanya Muhammad Hasan Murtaji kok dipanggilnya Aji. Orang Hasan, orang Muhammad, nopo Murtaji, nopo Murtok. Tapi Aji itu diambil dari kata-kata terakhir dari Murtaji. Apakah dulu sempat ada yang marabi apa gitu? Udah pernah apa belum? Mungkin untuk paraban ya, atau nama bahasanya apa? Nama tenar ya. Oh iya. Nama itu, tenar. Kalau paraban nanti ndak dikira nek pamane salah pengucapan ndak dadi saradan. Untuk paraban mungkin yang di luar sana biasa memanggil dengan tambahan ju. Oh Ya, gitu. jadinya Aji. Jadinya A-nya oh ganti. Ju. Seperti itu. Ya. Mungkin lebih keren gitu ya. Enggak tahu itu dari Kesehariannya itu Mas Aji ngapain aja? Untuk keseharian selain saya juga berorganisasi, keseharian saya itu menggeluti apa yang saya sukai. Salah satunya apa itu? Yang saya sukai sampai sekarang dan dari dulu itu di bidang musik ya. Oh, khususnya di musik hadroh seperti itu. Jadi setiap hari kesana kesini ya berkaitan dengan hal-hal. Apakah pernah mengikuti komunitas tertentu gitu? Komunitas sebelum saya aktif di Ibnu ya. Dulu sempat aktif juga di salah satu komunitas Sehermania. Oh, Sehermania. Sehermania yang ada di Kecamatan Loano. Oh iya. Seperti itu. Mungkin kalau hobi yang lebih paling diminati pada saat ini itu apa? Untuk hobi yang paling diminati selain hobi saya setiap hari yang hadroh itu mungkin sekarang Mobile Legend. The best nih Mas. Ya. Mobile Legend. Itu marak di kalangan pelajar. Wah. Nah, mengenai tentang organisasi, mungkin proses berorganisasi Mas Aji itu bagaimana? Proses saya dalam berorganisasi itu dimulai pada sekitaran tahun 2015. Oh, 2015. Lama itu Mas? Lumayan lama Mas. Udah termasuk player old. Wah, iya itu. 2015 saya mulai mengikuti kegiatan Makista pada saat itu bertempat di desa saya, di Desa Banyuasin Kembaran, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Di sana saya pertama kali mengikuti kegiatan dari organisasi Ibnu dan juga IPPN. Nah,
pada saat mengikuti pengkaderan awal itu Mas Aji itu disuruh oleh siapa atau minat sendiri? Mungkin alasan ini hampir sama atau hampir semua mengalami. Pada saat itu 2015 saya masih SMP, Oh, MTS, SMP. Masih ya, kecil MTS. berarti ya? Ya masih kecil. Teman-teman saya itu pada ikut. Oh gitu ya. Ada acara kumpul-kumpul di masjid di pondok. Iya. Seperti saya tertarik, ikan caninya udah melu kabeh. Nek aku ra melu engko ning omah ndak dhewe ra iso dolanan karo kancane, maka dari itu saya ikut untuk kegiatan tersebut. Mungkin dari kan sekarang Mas Aji itu di PAC jadi ketua ya? Seperti itu. Oh, jadi ketua. Nah, mungkin untuk PAC Loano itu visi dan misinya itu bagaimana? Visi Apa? misi dari PAC Ibnu ya tepatnya ya. Ya. Dari PAC Ibnu itu tidak muluk-muluk, Mas. Oh, tidak muluk-muluk. Visi misi atau tujuan ataupun harapan dari organisasi Ibnu Kecamatan Loano yaitu tetap pertama menegakkan yaitu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah. Yang kedua, bagaimana dari organisasi ini, organisasi Ibnu itu bisa berjalan sesuai aturan yang ada pada peraturan organisasi dan juga bisa bermasyarakat, bisa berbaur dengan masyarakat. Gitu. Ngomong-ngomong tentang umur, Mas Aji ini umur berapa ya? Untuk umur itu saya lahiran 1999. Wah, berarti ini sudah Masa tenggang. masa tenggang ya ini. Iya, karena kan sekarang di Ibnu itu ada pemangkasan Iya, umur katanya menjadi ada 24. Maka dari itu setelah saya selesai menjadi ketua di PAC ini, saya juga sudah selesai untuk batasan umur di Ibnu. Mungkin kalau setelah dari PAC Ibnu ini Mas Aji itu mau melanjutkan organisasi apa mungkin? Seperti yang kita tahu ya, bahwasanya jenjang pengkaderan atau jenjang cara bertahap di dalam organisasi Nahdlatul Ulama itu setelah kita selesai dalam organisasi Ibnu, nanti kita juga harus beranjak atau kita harus melanjutkan ke organisasi setelahnya yaitu Ansor GP Ansor. Berarti sangat jelas ya tujuan kedepannya itu Iya. mau kemana itu sudah jelas. Sudah gitu. jelas. Mungkin kalau struktural organisasi dari PAC Ibnu Loano itu sendiri bagaimana? Ya, mengenai tentang struktural di organisasi PAC Ibnu Kecamatan Loano itu ada beberapa bidang, Mas, atau kita sebutnya dengan departemen dan juga lembaga. Di sisi lain dari KSB, Ketua Sekretaris Bendahara, Ya. di situ juga saya mempunyai wakil-wakil. Yang pertama itu wakil dalam bidang pengembangan organisasi, yaitu rekan Giovanni. Kedua yaitu wakil di bidang kaderisasi, saya ada rekan Siva. Wakil ketiga di bidang departemen dakwah, yaitu ada rekan Mamat. Wakil keempat itu seni budaya olahraga, itu ada rekan Imron. Wakil kelima di bidang Japrisma itu ada rekan Akbar, dan wakil keenam di bidang Jarkominfo itu ada rekan Husnul. Dan untuk lembaganya kami ada lembaga CBP. Oh, ada CBP. CBP itu lebih singkatnya atau lebih gampang diterimanya itu Tentara Para Pelajar Tentara NU. para pelajar ya. Iya. Kalau di Ansor itu kan Banser. Nah, kalau Banser. di Ibnu sendiri itu namanya CBP. CBP seperti itu. Gitu. Ya. Untuk mengenai program kerjanya itu bagaimana? Untuk program kerja itu kami sudah buat pada raker. Jadi tahapannya itu konferancap. Kalau tingkat kecamatan konferancap, kalau tingkat cabang itu konfercap. Konferensi anak cabang, di mana di situ memilih ketua yang akan melanjutkan estafet perjuangan atau masa khidmah dalam organisasi ini. Setelah itu dilanjutkan dengan prosesi upgrading. Upgrading itu kita di situ diperkenalkan dengan tugas-tugas dari kepengurusan setiap departemennya. Kira-kira di departemen ini tugasnya seperti apa.
Setelah itu kita lanjut acara pelantikan. Setelah pelantikan kita melakukan raker atau rapat kerja, yang dimana rapat kerja tersebut itu menentukan dari setiap departemen itu mau melangkah seperti apa sih, mau dibawa ke arah mana sih. Departemen A mau dibawa ke mana, seperti itu. Berarti sudah tersistematis sekali ya? Sudah tersistematis. Iya. Terus harapan ke depan dari PAC Ibnu Loano itu bagaimana? Harapan ke depan saya untuk organisasi Ibnu di Kecamatan Loano ini, tentunya di setiap pemimpin memiliki harapan agar apa yang sedang dia pimpin nantinya ke depannya itu terus bisa berjalan, terus bisa berkembang semakin baik dan juga semakin baik. Dan saya nantinya ketika selesai masa khidmah di sini dan ternyata ketua setelah saya bisa membawa organisasi lebih baik, saya malah merasa lebih puas atau bangga karena mungkin di periode saya ini belum bisa mencapai apa yang nantinya akan dicapai oleh penerus saya. Seperti itu ya. Mungkin untuk agenda pengkaderannya itu sudah berapa kali? Ya, untuk agenda pengkaderan itu kami Makista itu sudah di periode saya ini per sampai detik ini ya, itu sudah melakukan 3 Makista PAC, 2 Makista Ranting dan 1 Lakmut Zona. Oh, yang mana pengrekrutan atau pengkaderan dari Makista PAC, Makista Ranting itu per detik ini sudah berhasil merekrut sekitar 200-an anggota hasil dari 3 Makista dan juga 2 Makista Ranting. wah. Tentunya kalau bisa berjalan semua itu tentunya bisa menjadi kekuatan yang sangat besar itu ya Mas. Harapannya seperti itu. Nah, di PAC Ibnu Loano sendiri itu pastikan setiap perkumpulan itu kan tetap ada permasalahan. Nah, untuk menyelesaikan atau solusinya itu gimana untuk menyelesaikan masalah tersebut? Mungkin saya berikan contoh aja ya. Ini juga bukan masalah yang hanya ada dalam organisasi Ibnu, tapi mungkin hampir di setiap organisasi yang jenjang usianya sama dengan Ibnu. Di sisi lain masalah-masalah perizinan orang tua, karena per hari ini masih banyak anak-anak atau anggota yang sebenarnya dia mempunyai kualitas, dia mempunyai bakat, dia mempunyai kemampuan, akan tetapi support atau dukungan dari orang tuanya masih kurang atau belum maksimal kalau sudah ada dukungan. Dan itu salah satu problem bagaimana cara kita dalam berorganisasi membuktikan dengan waktu yang kita miliki untuk berorganisasi minim, mungkin bisanya pagi sampai sore, kita bisa memberikan hasil dari kita berorganisasi sehingga orang tua kita itu yakin bahwasanya oh, anak saya ini berorganisasi di Ibnu itu bagus. Setelah mengikuti organisasi dia bisa belajar lebih di luar dari proses belajarnya di sekolah. Salah satunya mungkin public speaking ya, atau berbicara di depan umum, atau mungkin mempunyai bakat di bidang tarik suara, karena di departemen kami, Departemen Seni Budaya dan juga Olahraga, kami juga mempunyai grup hadroh Ibnu IPPNU Kecamatan Loano yang mungkin sampai sekarang itu tournya atau
pentas atau tampilnya itu bahkan sampai lewat provinsi. Wah, keren sekali itu berarti. Jadi untuk anggota-anggota bisa belajar. Oh, pengen latihan hadroh, ada grupnya hadrohnya. Mungkin bagi yang suka e-sport, Mobile Legends tadi atau yang lain sebagainya, kami juga mengadakan turnamen untuk Mobile Legends. Mungkin ini juga ada pro kontra ya mengenai tentang turnamen. Ya, tentunya khususnya bagi para orang tua ya, biasanya kan beda zaman gitu, jadinya kan belum tahu. Kami beranggapan positif terhadap e-sport atau permainan game online yang memang resmi, dan juga untuk sekedar informasi ya, bahwasanya Mobile Legends itu turnamennya itu sudah masuk ke dunia. Salah satu juara dunia dari e-sport Mobile Legends Indonesia, berasal dari Indonesia, itu tim EVOS. Oh iya, Tahu kan? Tim EVOS e-sport itu juara dunia di e-sport Mobile Legends, dan di SEA Games pun sudah ada. Jadi tujuan kami membuat perlombaan turnamen e-sport itu bukan semata-mata hanya untuk mencari kesenangan, akan tapi kami selipkan di situ syukur-syukur. Mungkin untuk para pelajar di luar sana yang belum tahu IPNU, belum tahu IPPNU, dan dia kesehariannya bermain game online, mungkin lewat turnamen tersebut mereka bisa tahu, mengikuti turnamen terus tahu, ih apa sih IPNU itu, apa sih IPPNU itu. Harapan kami bisa untuk merekrut atau sarana informasi untuk pelajar-pelajar yang belum mengenal tentang IPNU atau IPPNU. Nah, mengenai persoalan berikutnya yaitu tentang keluh kesah Mas Aji. Nah, kan Mas Aji kan dulu kan di apa ya, pertama-tama masa jabatannya itu kan pernah ya istilahnya ditinggal sama istrinya. Nah, itu rasanya itu gimana? Teman-teman mungkin ingin tahu. Jadi flashback ini saya. Padahal saya ini bojone sekali. Bercerita bahwasanya saya terpilih menjadi ketua itu pada Januari tahun 2022, yang dimana di situ proses berjalannya di organisasi IPNU itu kami berbarengan dengan organisasi IPPNU, dan dimana di organisasi IPPNU itu diketuai atau dikomandoi oleh Rekanita Anissa Agustina, yang kebetulan waktu awal periode itu masih menyelesaikan atau proses penyelesaian dari kuliahnya. Wah, iya. Jadi kuliahnya kan tidak di Purworejo, Mas. Oh, jadi bukan di Purworejo ya? Bukan, kuliahnya di luar kota, sehingga untuk hari-hari biasa Rekanita Anissa ini bermukim atau bertempat di luar kota. Mungkin bisa pulang ketika ada event-event dari PAC seperti itu. Tapi saya salut dengan Rekanita Anissa itu. Salutnya gimana itu? Salutnya itu untuk seorang wanita ya, di sekarang ini dia bisa bolak-balik Purworejo keluar kota hanya untuk menyelesaikan tugasnya dia sebagai ketua. Untuk menghadiri, untuk mengontrol kegiatan dari pengurusnya, dan itu mungkin tidak semua orang bisa melakukannya. Mungkin saya pun ketika saya yang berposisi di luar kota, ya, mungkin ya wis mungkin pelaku tak mungkin seperti itu. Tapi hebatnya Rekanita Anissa itu, dia mampu meluangkan waktunya untuk ketika di PAC ada event, pulang dan menghadiri, mengontrol, bertemu dengan anggota-anggota. Sangat besar itu ya. Tanggung jawabnya. Oh iya Mas Adi, sebelum saya akhiri pada
kesempatan kali ini ada sebuah produk. Nah, ini produknya. Ini adalah produk dari PAC, dari tim ekonomi. Nah, untuk Mas Haji monggo bisa memberikan rating mungkin ya. Boleh. Sareng-sareng Mas, sareng-sareng. Oh, oke. Namanya nopo nih? Namanya apa? Nah, ini adalah kalau disingkat capcin. Atau kalau apa jenisnya? Lugatnya itu cappuccino. Ya, ini merupakan usaha dari PAC Ibnu Loano pada bulan puasa. Biasanya kalau pas lagi puasa kayak gini PAC itu berdagang ya, istilahnya buat apa niku, menambah kas untuk kegiatan-kegiatan. Nah, itu salah satunya. Mungkin buat tirakat juga tuh. Siapa tahu dengan berdagang ini kan, berdagang juga salah satu sunnah dari Nabi ya. Leres. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah mencoba bisa membeli kalau pas waktu sore itu ada lapaknya itu di depan bengkel Tumbak Anyar, tepatnya di setelah, kalau dari arah Banyuasin itu setelah pabrik, seperti itu. Nah, kalau dari Banyuasin itu kan kiri jalan, seperti itu. Ini sangat enak dan harganya murah ya? Harga pelajar. Namanya apa? Lapaknya mungkin atau tempat jualannya? Nah, lapaknya itu namanya kita namai kawan pelajar. Lapak kawan pelajar. Kalau acara hari ini namanya podcast kawan pelajar. Memang di IPPNU Kecamatan Loano itu identik dengan nama-nama kawan pelajar. Karena memang salah satunya di sini dalam berorganisasi kita merangkul bahwasanya semua dari usia mungkin yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, kami tetap menganggap mereka semua itu sebagai kawan kita dalam belajar di organisasi seperti itu. Tentunya di organisasi juga diberikan ilmu mengenai tentang bagaimana kita disuruh untuk mengasihi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua, seperti itu. Nah, mungkin bisa dinikmati terlebih dahulu. Nah, langsung habis saya. Ini dikasih rating berapa ini? Kalau saya sih melihat, merasakan dari rasa dan juga kenangan. Karena memang ya, ini hanya ada di bulan Ramadan ya. Iya, ini jadi untuk para penonton semua yang belum merasakan es capcin dari PAC atau lapak kawan pelajar, buruan. Jangan lupa beli. Setelah bulan Ramadan selesai, ini sudah tidak ada lagi ya. Oh, tidak ada. Dan belum tentu di tahun depan kita bisa menikmati ini. Jadi sekarang buruan, mumpung masih ada waktu. Enak, mantap, ratingnya 9. Masya Allah. Oke, terima kasih untuk Mas Haji. Sekian dari tim podcast kawan pelajar. Tentunya banyak salah, banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati. Saya mohon maaf. Saya akhiri dari tim kawan pelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe sama tombol link. Oke.